saya akan menyampaikan resensi dari bukunya A.A. Nafis atau Ali Akbar Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami. Nah, Robohnya Surau Kami ini termasuk karya sastra klasik. Ini dibuatnya itu tahun 55, baru diterbitkannya tahun 56. Berarti udah berapa tahun tuh ya? 70 tahun ini karya sastra ini. Nah, ini ditulis oleh Ali Akbar Nafis, seorang pengarang dari Minang, dari Padang Panjang. Beliau seangkatan dengan W.S. Rendra, Ajib Rosidi, Pramudia Anantatur gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu penyuka karya sastra klasik, karya sastra lama, mungkin tidak asing dengan nama-nama itu. Kok ini belum bisa ya? Oke, jadi Robohnya Surau Kami ini menceritakan tentang seorang Garin. Ada yang tahu Garin? Garin itu penjaga surau, jadi bahasa Minang, bahasa Melayu. Apa ya? Mabot, nah ya, mabot masjid itu. Seorang Garin yang sangat taat gitu, yang dari muda sampai dia sampai usia senja dia tuh selalu beribadah, selalu mengurus masjid. Pokoknya dia tidak pernah dia tinggalkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah gitu, sampai dia pun tak ingat dengan anak, istri dan segala macamnya. Jadi dia hanya fokus untuk beribadah. Nah, beliau ini hidupnya dapat dari sedekah jamaah gitu, yang misalnya ada sekali sejumat, atau misalnya dari zakat yang dari saat ya zakat yang dikumpulkan saat Id. Terus dia juga ahli mengasah pisau gitu. Jadi kalau misalnya ada yang butuh mengasah pisau atau gunting, ke beliau, dibayarnya seridhonya. Nah, suatu saat ini kenapa masih belum bisa ya? Ini filenya terlalu yang besar nih. 2 kali bu kliknya sekali. ini harus 140. filenya ini dibikin di apa, Bu? Di Canva. Iya, terus di ini, terus di Banyak slide-nya. 9 gitu. Soalnya tadi nih 140 mega. 140 MB. Wow. 100 Bisa. Ada kasihnya. Enggak sih. Bisa nih mega. Maksudnya bergerak. Oh, enggak bergerak PDF. Oke. boleh lanjut. Apa di harusnya dikompres dulu ya? Ya. Udah, lanjut aja tuh ya. Ya, boleh. Nah, suatu saat si kakek ini, kakek Garin ini, dia ditemukan dalam keadaan yang murung gitu ya, terpojok dalam sebuah ruangan. Dia murung, matanya tuh kayak takut nanar gitu. Ketika ditanya, kenapa kakek begini? Nah, jadi dia tuh cemas gitu. Setelah ditanya, dia tuh cemas setelah mendengar cerita dari Ajo Sidi. Ajo Sidi ini di desa itu terkenal dengan si pembual. Jadi dia selalu bercerita yang sifatnya itu pameo gitu. Saya juga baru tahu kata itu dari sini. Pameo itu jadi sindiran. Jadi kisah-kisahnya itu selalu bersifat menyindir orang gitu. Jadi misalnya mau menyindir pemimpin, dia menceritakan kisah tentang katak, tentang kayak gitu. Nah, jadi Ajo Sidi ini datang ke kakek. Terus dia menceritakan kisah tentang Haji Saleh. Nah, Haji Saleh ini dia seorang ahli ibadah yang sangat taat seumur hidupnya, namun di hari penghakiman dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, saat dia di dalam neraka, dia melihat gitu. Wah, ini kan udah ada yang di flashback dulu. Sebelum masuk neraka, dia saat dipanggil, dia sempat dipanggil. Nah, kamu terus jadi ada dialog imajiner dengan Tuhan di sini. Terus Tuhan mengajukan pertanyaan, engkau? Ya, aku Saleh, tapi karena aku sudah ke Mekah, namaku Haji Saleh, katanya dia. Terus
Aku tidak tanya nama, nama bagiku tidak perlu, udah gitu. Apa kerjamu di dunia? Aku menyembah Engkau selalu Tuhanku. Yang lainnya, aku selalu menyebut namamu ya Tuhanku. Yang lainnya, aku selalu memujimu setiap hari tak pernah henti. Yang lainnya, sampai akhirnya yang lainnya dia tidak bisa menjawab lagi. Dia sudah merendahkan diri, sudah memuji, tapi tidak berpengaruh lagi. Akhirnya sungguh tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Iya, itulah semuanya Tuhanku. Dan gitu akhirnya masuk kamu. Akhirnya dimasukkanlah ke neraka. Di neraka dia bertemu dengan orang yang tak kalah ibadahnya dengan dia. Jadi ada yang sudah haji bahkan sampai 14 kali, bahkan sampai dipanggil syekh gitu. Nah di sana dia berdialog juga sama teman-temannya di sana. Gitu. Kenapa ya kita bisa masuk sini gitu. Ini sungguh tidak adil. Iya tidak adil gitu. Padahal kita selalu beribadah kepadanya. Ayo kita protes, gitu. Kita revolusikan. Ya sudah, ayo kita berdemo menghadap Tuhan. Nah akhirnya berombong-rombong lah itu dipimpin oleh Haji Saleh sebagai juru bicaranya menghadap ke Tuhan. Oh Tuhan yang maha besar, kami selalu beribadah kepadamu, taat padamu, menyembah padamu, memuji-muji kebesaranmu, udah gitu. Tapi kenapa kami ada di sini? Kayak gitu. Nah akhirnya jadi kami ingin meminta keadilan, tolong ditinjau kembali gitu. Masukkan kami ke surgamu sebagaimana yang engkau janjikan ke dalam kitabmu. Lalu Tuhan bertanya, kalian di dunia tinggal di mana? Kami ini adalah umatmu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Gitu. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benarlah itu Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya, dipenuhi oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar, Tuhan kami, itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak gitu. Terus mereka udah ada wajah-wajah gembira gitu ya, seakan mau ditinjau kembali. Di negeri yang di mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman pun tumbuh tanpa ditanam. Iya benar, itu negeri kami. Negeri yang di mana penduduknya sendiri melarat. Iya, itu negeri kami. Negeri yang lama diperbudak oleh orang lain. Ya, sungguh laknat penjajah itu Tuhanku. Dan hasil tanahmu, mereka yang mengeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Iya Tuhanku. Hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang kacau itu, hingga kamu selalu berkelahi. Sedang hasil tanahmu dan orang lain juga yang mengambilnya, ya kan? Iya benar Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu kami tidak mau tahu. Yang penting kami yang paling penting bagi kami adalah menyembahmu, memujimu. Engkau tetap melarat bukan? Iya Tuhanku. Terus karena kerelaanmu itu anak cucumu juga tetap melarat, begitu tuh. Iya sungguh anak cucu kami juga melarat, tapi mereka itu semua pintar mengaji kitabmu, mereka hafal di luar kepala. Terus tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya apa yang disebutnya itu tidak dimasukkan ke dalam hatinya? Ada Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi di antara dirimu, di antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, gitu. Tidak membanting tulang. Sedangkan aku menyuruh engkau semuanya beramal di samping beribadat. Bagaimana engkau bisa beramal kalau engkau miskin? Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja, hingga kerjamu lain tidak memuji, dan menyembahku saja. Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Nah, akhirnya Haji Saleh dan kawan-kawannya pun tidak berani lagi untuk berkata-kata. Akhirnya ketika mereka diseret, mereka akhirnya karena tidak berani lagi bertanya pada Tuhan, bertanya pada malaikat. Emang salah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Malaikat menjawab, tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Engkau takut masuk neraka karena kau taat bersembahyang, tetapi kau lupa kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kocar-kacir selamanya. Ini kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis, padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya. Tapi engkau tidak mempedulikan mereka sedikit pun. Nah,
itulah cerita tentang Haji Saleh gitu, cerita yang dibuat oleh Ajo Sidik kepada sang kakek. Setelah mendengar cerita ini, sang kakek itu ya gitu gemetar, dan akhirnya ketika besok si kakek ini diberitakan sudah meninggal, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dengan pisau cukur yang dia asah. Nah, jadi kira-kira pesan moralnya apa Bapak Ibu? Berhubung ini tidak muncul-muncul ya. Dia Kalau di HP muncul nggak ya? Oh muncul. Oh gitu. Ya. Ya. kalau Masih loading. ke pinggir gitu kan? Ke Pinggir pinggir langsung ke kayaknya pinggirin apa? lagi. Oh berarti sinyal ini. Oh sinyal. Iya. Hmm. Iya sih. Ya, nah dari sini sebenarnya saya baca novel ini itu sebenarnya ini masuk dalam kumpulan cerpen ya. Saya baca ini pertama itu waktu SMP. Jadi ini salah satu buku-buku awal yang pertama saya baca juga, berawal dari tugas guru bahasa Indonesia yang meminta siswa untuk membaca karya sastra lama gitu. Jadi angkatan lama M. Hadini itu waktu itu yang pilihannya ada Salah Asuhan, Siti Nurbaya, Ateis, Kapal Van der Wijk, terus ada beberapa, itu saya pilih ini. Nah, jadi ini karyanya juga kontroversial, karya-karyanya beliau. Sebelumnya juga ada judulnya Mandrop Buka, itu kontroversial karena di dalamnya ada dialog imajiner juga antara manusia dengan malaikat gitu. Jadi ketika dia, ini mas singkatnya, ketika dia meninggal, dia itu membawa harta, membawa candu, nah kayak narkoba gitu, terus minuman, harta dan segala macamnya. Jadi ketika dia dihakimi di alam kubur, dia hendak untuk menggoda malaikat untuk nego. Kayak gitu. Jadi di situ ceritanya gitu, premisnya. Nah, awal untuk pesannya, awalnya saya mengira ini hanya buku ini tentang tidak boleh egoisme, tentang egoisme dalam beribadah, tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga harus berbuat baik pada sesama manusia. Tetapi setelah kesini saya juga kalau dilihat dari sudut pandang lain, ini juga menggambarkan tentang seseorang dengan pemikiran yang tertutup gitu. Jadi kan hanya karena bualan dari seseorang, dia langsung baper gitu dan langsung mengakhiri hidupnya. Padahal kan belum tentu hidupnya juga tidak seberarti itu. Saat ada dia, masjid itu, suraunya itu selalu terawat, rapi, bersih gitu. Orang-orang banyak yang beribadah ke sana. Tapi setelah beliau meninggal, surau itu roboh gitu. Jadi tidak terurus, jadi tempat bermain anak-anak. Terus para perempuan juga kalau misalnya kekurangan kayu bakar, mengambil kayunya dari surau tersebut kayak gitu. Jadi ini mengkritik tentang isu utamanya, kritik sosial tentang kaum yang beragama. Tapi beliau tidak mengkritik, sebenarnya tidak mengkritik agamanya, tapi cara manusia beragama kayak gitu. Kalau misalnya karyanya Pramudia mungkin tentang kritiknya lebih ke arah politik. Kalau ini lebih ke agama kayak gitu. Untuk kelebihannya, bagi penyuka karya sastra klasik, ini bagus mengangkut, karena kalau karya sastra itu sifatnya mimesis. Kalau karya fiksi sastra tidak hanya dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk film juga, itu sifatnya mimesis gitu. Mimesis itu dari Yunani, meme gitu, meme gitu biasanya kita taunya, artinya meniru. Jadi karya ini mimesis berupa representasi dari kehidupan nyata gitu, menggambarkan kondisi sosial yang terjadi pada saat itu gitu. Jadi kalau karya sastra itu saya lebih suka dibandingkan karya yang fiksi, karya yang non fiksi gitu, karena kalau dari sini kita bisa melihat keadaan dari sudut pandang lain gitu. Terus kayak kritik-kritik itu disampaikannya dengan implisit gitu, jadi tidak tersirat gitu. Jadi kita emang diajak untuk berpikir gitu, untuk menajamkan ya gitu imajinasi dan mengolah rasa dan mengolah hati kita gitu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Iya, kok betul tidak ada koneksi internet? Iya, betul.
Ya. Baik. Boleh teman-teman mau menggali sedikit yang agak lumayan muncul tentang buku Robohnya Surau Kami.